kembali beribadah bersama untuk memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik sungguh-sungguh ibadah ya, jangan main-main. Handphone ditaruh dulu, mainannya ditaruh dulu. Kita bersyukur Tuhan selalu mengasihi kita, selalu melindungi kita. Di sebelah Kak Eva ada Kak Jo loh. Hai Kak Jo. Hai Kak Eva. Gimana kabarnya Kak Jo? Wah, luar biasa sehat Kak Eva. Wah, Kak Jo terima kasih ya. Selama ini Kak Jo loh yang sering bantu kita untuk melayani di keyboard. Ya, sama-sama Kak Eva. Kak Jo mau sapa adik-adik Kak Jo? Halo adik-adik, gimana kabarnya? Selamat beribadah ya. Oke, yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Nanti minta tolong Kak Jo, mimpin doa Kak Jo. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah, Tuhan pimpin kami, ibadah kami dari awal sampai selesai dengan baik oleh karena pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Yuk sama-sama adik-adik, kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya meskipun secara online, Tuhan hadir bersama kita, Tuhan ada bersama kita. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai saya tadi katakan inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adik-adik, kalau kita lahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan kembali, kita juga tidak membawa apa-apa. Jadi dunia ini tidak kekal adik-adik. Kekayaan, kepintaran, kecantikan, ketampanan, harta benda itu tidak ada apa-apanya tanpa ada Tuhan Yesus. Yang terutama ada keselamatan dari Tuhan. Untuk adik-adik, biar kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Karena hidup ini singkat adik-adik. Yang kekal ada di sana nanti, di surga nanti itu yang kekal. Mari kita mau rebut kekekalan itu. Kita mau jaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita tetap setia sama Tuhan. Kita puji dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kita percaya Tuhan hadir saat ini di tengah kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
biar pujian kami, penyembahan kami berkenan kepadamu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami boleh mengerti, boleh melakukan firman-Mu, bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Eko Kids, apa kabarnya minggu ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, hari Minggu ini kakak punya cerita yang super seru banget. Beda deh dari minggu-minggu sebelumnya. Nah adik-adik penasaran kan? Kalau penasaran, yuk ikutin kakak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan hati kita dulu. Bener banget, kita harus berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami, buka hati kami agar siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, udah siap belum dengerin cerita minggu ini? Kita sama-sama saksikan yuk drama berikut ini. Nah, akhirnya sampai juga di sekolah. Aku mau main sama teman-teman aku. Itu dia teman-teman aku. Tunggu. Kok mereka kayak lagi ngomongin sesuatu ya? Aku mau dengerin. Hah? Loh, kok mereka ngomongin aku? Ih, masa kata mereka aku gemuk, aku jelek, dan aku nggak pinter. Enak aja mereka ngomong kayak gitu ke aku. Aku kan cantik, aku juga baik, aku juga pinter kok. Nilai matematika aku 60 sih, cuma tetep bagus kok. Awas aja, mereka udah ngata-ngatain aku, mereka udah jelek-jelekin aku. Aku akan balas mereka. Pokoknya aku marah banget sama mereka. Aku akan balas mereka suatu saat nanti. Nantiin aja. Nah adik-adik, tadi udah lihat belum? Ada anak yang tadinya happy datang ke sekolah, tapi begitu dengar kata-kata temennya, dia jadi marah. Dia jadi sedih. Dia jadi kepahitan di dalam hatinya. Dia jadi marah terus-menerus. Setiap hari dia semakin marah dan semakin marah. Itu sama kayak gini. Hati kita tadinya kan bersih. Terus kalau misalnya kita marah terus, nah, kita punya botol marah di sini. Kalau kita marah terus, kita akan menjadi seperti ini hatinya. Kita hari ini marah, besok marah lagi, terus lusa marah lagi karena dengerin temen kita. Jadi kotor. Siapa yang mau hatinya kayak gitu? Kakak juga nggak mau. Terus belum lagi kalau misalnya kita sedih, kita sedihnya terus menerus juga karena kita tadi dengerin teman kita, terus kita jadi marah dan kita juga jadi sedih. Kakak tuangin lagi. Hari ini sedih, hari Senin sedih, hari Selasa sedih, hari Rabu juga sedih. Wah, lihat deh hati kita jadi kayak apa? Jadi hitam kan hatinya? Nggak good. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau hatinya jadi kayak gini? Tadinya hatinya warnanya apa? Bening kan? Bersih, putih. Nah, sekarang warna hatinya jadi kayak gini. Karena kita tiap hari marah, kita tiap hari sedih, kita lama-lama menyimpan kepahitan dalam hati kita. Siapa yang mau kayak gini hatinya? Kakak juga nggak mau. Karena itu adik-adik, kita harus menjaga hati kita untuk gak boleh marah terus-menerus, untuk gak boleh sedih terus-menerus, gak boleh kecewa terus-menerus. Karena ingat, kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu dengerin semua sedih kita, semua marah kita, semua kekecewaan kita. Tuhan Yesus selalu ada dan selalu dengerin curhatan hati kita. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik hari ini marah, besoknya udah nggak boleh marah lagi.
Karena kita anak-anaknya Tuhan Yesus, jadi kita nggak boleh terus-terusan dalam kemarahan ataupun kesedihan. Nah, adik-adik, gimana sih caranya menjaga hati kita agar hati kita nggak hitam kayak gini? Gimana sih caranya biar hati kita tetap putih kayak tadi? Bener banget, yang pertama adalah dengan berdoa. Kita bisa berdoa setiap hari sama Tuhan, kita bisa ceritain semua masalah kita sama Tuhan. Yang kedua, adik-adik bisa cerita ke orang tua ataupun ke orang-orang yang memiliki iman pada Tuhan Yesus juga, agar mereka bisa tolong adik-adik. Yang ketiga, adik-adik gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik harus balas dengan kebaikan. Kenapa sih? Karena kalau misalnya kita balas kejahatan sama kejahatan, nanti hati kita sama kayak gini, jadi hitam juga. Gak baik kan adik-adik? Karena itu, kita harus menjaga hati. Ingat, harus apa adik-adik? Menjaga hati. Nah adik-adik, kita mau baca ayat firman Tuhan hari ini sama-sama yuk. Amsal 4 ayat 23, yaitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kita harus banget menjaga hati kita, walaupun kita tuh gak bisa ngatur di luar sana tuh teman-teman kita ngomongin apa, atau ada kejadian apa, atau kita kecewa sama siapa. Tapi kita bisa menentukan pilihan untuk sikap hati kita. Apakah kita mau marah, apakah kita mau sedih, apakah kita mau kecewa. Kita bisa loh menentukan dan menjaga hati kita untuk tidak seperti itu, untuk tidak marah, untuk tidak sedih, ataupun untuk tidak kecewa. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan tadi, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kita terpancar kehidupan. Oke adik-adik, jangan lupa menjaga hati ya. Nah, sebelum itu kita mau berdoa lagi sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang aku belajar untuk menjaga hati. Aku percaya Tuhan membantu aku untuk menjaga hati aku agar aku tidak sering marah dan tidak sering kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, see you next week, bye-bye.